Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkat dan taufiknya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keapiatan, dan memberikan kita napas yang panjang. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak manusia dari akhlak jahiliyah menjadi akhlak yang Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan hikmah pagi dengan judul 4 syarat istighfar agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Istighfar merupakan bagian dari doa. Maka bila kita mengisi waktu dengan istighfar, sama artinya dengan kita mengisi lembaran-lembaran catatan amal kita dengan kebaikan-kebaikan yang dengannya derajat kita bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar, setan pun lari dan tidak akan mampu menggoda kita. Sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi dalam hadis sahihnya, sesungguhnya setan berkata, demi kemuliaanmu, ya Rabb, aku tidak akan berhenti menggoda hamba-hambamu selama arwah masih berada di jasad mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, akan aku ampuni hamba-hambaku selama mereka beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad nomor 11.327. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk memohon ampun atas dalam banyak ayat-ayatnya, yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan nikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Terjemahan Quran Surat Hud ayat 3. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat kesalahan di siang dan malam hari, namun aku mengampuni dosa-dosa kalian semua. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, betapa banyak keutamaan dari membaca istighfar ini, karena istighfar merupakan bagian dari doa. Maka agar istighfar kita berfaedah, ibarat doa mustajab, ada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Menurut Ustadz Noviandi MAG, dosen program studi akidah dan filsafat Islam
Unida Gontor bahwa syarat-syarat agar istighfar tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, takwa dan bebas dari syirik serta kekufuran. Istighfar kita harus berbalut takwa dan bebas dari syirik dan kufur sebagaimana yang Allah firmankan. Innama yattaqadalullah minal muttaqin, yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Yang kedua, makan dan minum yang halal. Kenapa harus makan dan minum yang halal? Karena makanan dan minuman yang haram merupakan penghalang dikabulkannya doa dari hamba-hamba. Maka saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, kita akan memilih makanan dan minuman yang baik dan halal, yang dihasilkan dari keringat sendiri, dari kegiatan-kegiatan mencari nafkah yang halal. Yang ketiga, yakin Allah akan mengabulkan doa dan permintaan hamba-hambanya. Yakin sepenuhnya bahwa Allah akan mengabulkan doa dan permintaan kita sebagaimana pula dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3479. Yang keempat, saudara-saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Artinya, kita tidak boleh berdoa yang dilarang. Misalkan meminta sesuatu yang sudah jelas-jelas haram agar dihalalkan, atau sebaliknya. Sebagaimana kita dilarang berdoa yang mustahil menyelisihi sunnah kauniyahnya, seperti berdoa agar tidak mati dan lain sebagainya. Selain syarat-syarat di atas, siapa saja ingin berdoa dan beristighfar seyogianya memperhatikan waktu mustajab untuk berdoa, al-awqat al-mustajab. Adapun waktu-waktu tersebut sebagaimana dalam hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saat sujud, dalam barisan jihad, turunnya hujan, saat safar bepergian, sepertiga akhir malam, ketika azan dikumandangkan, imam atau khatib naik di mimbar di hari Jumat, seperti sekarang ini, dan di penghujung sore harinya, juga ketika berbuka puasa dan lain-lainnya. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya dengan 4 hal yang saya uraikan dari atas tadi, bahwa untuk melaksanakan istighfar maka kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, dosa-dosa kita diampuni, asalkan kita laksanakan pada waktu-waktu yang tepat yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam hadis-hadisnya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa
ada waktu-waktu yang mustajab. Misalkan pada saat sujud, pada saat dalam barisan jihad, pada saat turunnya hujan yang lebat, pada saat safar atau berpergian, dalam sepertiga malam terakhir, maka kita akan melaksanakan munajat kepada Allah SWT. Ketika azan dikumandangkan, ketika imam atau khatib naik di mimbar pada hari Jumat, ketika saat mendapatkan musibah dan cobaan, ketika digoda oleh setan, maka kita harus beristighfar, karena istighfar adalah bagian dari doa. Inilah beberapa hal yang sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara-cara beristighfar agar dikabulkan oleh Allah SWT. Sekian, jika ada kebenaran yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah SWT. Dan jika ada yang salah dari kata-kata yang saya sampaikan, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, termasuk kehilapan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.